Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam ini juga tersambung kepada keluarganya, kepada anak dan keturunannya, para sahabat yang telah berjuang bersamanya, dan siapapun yang senantiasa istiqamah di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Malam ini kembali kita bersama surat Al-Baqarah, dalam pembahasan surah Al-Baqarah, masuk pada ayat 100 ke 11 ya. Ya, baik. Mari kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin." Ayat 111 ini berbicara tentang klaim tentang agama yang tanpa dasar dan dalil, bahwa apa yang mereka katakan ini adalah hanya angan-angan semata. Mereka mengatakan, Ahlul Kitab, wa qalu, mereka mengatakan la yadkhulal jannata. Jadi mereka sudah mengatakan diri mereka itu berhak untuk masuk surga. Ini klaim tanpa dalil. Mengatakan bahwa diri kita adalah ahlul jannah tanpa dalil tidak akan berlaku. Bila mana ada hari ini orang mengatakan hanya kami yang masuk surga, itu hanya pengulangan perkataan Ahlul Kitab, yang lainnya tidak. Kenapa demikian? Karena klaim tidak ada dalil dan dasarnya sedikitpun. Mengatakan dirinya Ahlul Jannah, la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk surga kecuali siapa yang berada di atas agama Yahudi dan Nasrani. Apa buktinya bahwa ini adalah klaim sepihak? Allah katakan tilka amaniyuhum. Itu adalah apa? Angan-angan saja. Jadi kalau ada yang mengatakan dirinya adalah memastikan gitu ya, kita makhluk ya di akhir zaman ini memastikan yang masuk surga itu kami, kalian tidak. Itu hanya pengulangan daripada ucapan orang Yahudi dan Nasrani. Allah katakan tilka amaniyuhum, itu adalah angan-angan kalian.
Makanya surga tidak bisa dicapai dengan angan-angan. Tidak bisa diklaim bahwa kita adalah ahlul jannah tanpa ada kesungguhan, tanpa ada iman. Orang mimpi ingin masuk surga, iya, tapi itu harus diwujudkan dengan kesungguhan, dengan iman kepada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah akan dijelaskan oleh Allah siapa orang yang masuk surga itu pada ayat berikutnya. Jelas. Allah tantang mereka, kul, katakan kepada mereka, Muhammad, kul hatu burhanakum, mana bukti kalian? Apa hujjah kalian? Kalau kalian itu adalah orang yang berhak untuk masuk surga. In kuntum sadiqin. Nah, di sini Syekh Sa'di mengatakan, qala al-yahudu la yadkhulul jannata illa man kana hudan. Orang Yahudi mengklaim diri mereka adalah orang-orang yang berhak masuk surga. Bahkan mereka mengatakan nahnu sya'bullahil mukhtar. Kami adalah orang pilihan Allah. Masyarakat pilihan Allah. Ini orang kepedean ini. Terlalu percaya diri mereka dengan apa yang mereka lihat pada diri mereka. Apakah orang Yahudi saja? Tidak. Waqalatin Nasara. Orang Nasrani juga mengatakan dengan perkataan yang sama. La yadkhul jannata illa man kana Nasara. Tidak akan masuk surga kecuali orang Nasrani, kata mereka. Bahwa sesungguhnya perbedaan pandangan terhadap agama itu selalu saja hadir ketika tidak sama atau tidak merujuk kepada agama yang benar, kepada dasar agama yang benar. Lihat saja nanti, hari ini betapa banyak perselisihan, betapa banyaknya sekte-sekte, bahkan Nabi telah menyebutkan betapa banyaknya golongan-golongan. Itu sebabnya kenapa, ikhwafillah? Karena tidak merujuk kepada dalil yang asli. Kalaupun mereka merujuk kepada dalil yang asli, ahlul bid'ah semua juga punya dalil, iya kan? Orang yang menyimpang juga punya dalil, bahkan dalilnya sama dengan apa yang dipahami oleh ahlus sunnah ala fahmi salaf. Dalilnya sama. Di mana letak perbedaannya? Di dalam pemahaman, di dalam wajhul istidlal terhadap dalil itu. Itu yang letaknya di situ awal kesalahan mereka. Maka di sini orang Nasrani mengatakan fahakamu ala li anfusihim bil jannati wahdahum. Mereka menghakimi diri mereka, mereka saja yang masuk surga. Wa hadza mujarradun amaniyun ghairi maqbula bila hujjatin wa burhanin. Kata Syekh Sa'di, ini hanya angan-angan belaka, tidak diterima angan-angan ini kecuali kecuali didatangkan dalil, didatangkan hujjah, fa'atu biha in kuntum shadiqin. Maka kalau memang kalian mengatakan demikian, kata Sa'di, datangkan apa yang menjadi hujjah kalian bahwa kalian itu adalah penduduk surga. Wa hakadha kullu man idda'a da'wa la budda yuqimal burhan ala sihhati da'wa. Siapapun hari ini yang mengatakan dirinya benar atau membatasi bahwa kebenaran itu ada pada kelompoknya, maka dia mesti mendatangkan dalil. Karena kalau tidak berarti itu hanya angan-angan saja. Jelas. Nah, di sini sama kata Syekh Sa'di, siapapun hari ini yang mengaku-ngaku, maka silakan datangkan dalilnya. Kalau kamu punya bukti, berarti benar. Kalau tidak, itu hanya angan-angan saja. Ahibati fillah. Wa illa falau qabilat alaihi da'wa wa da'a mudda'in aqs ma da'a bila burhan lakana la farqa bainahuma. Kalau Yahudi tadi mengatakan diri mereka masuk surga, orang Nasrani juga mengatakan diri mereka masuk surga, tapi sama-sama tidak punya dalil, berarti tidak ada ada bedanya mereka itu. Oke, tidak ada bedanya. Fal burhanu huwa alladhi yusaddiqu ad-da'wa wa yukadzibu. Bukti itulah yang akan mengantarkan bahwa apa yang ia katakan benar atau tidak. Kalau tidak ada atau dalilnya tidak benar, itu hanya anggapan belaka. Tapi
dia bawa dalilnya, kemudian dibuktikan dengan dalil, maka dialah yang benar. Oleh karena itu, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, disinilah Allah Ta'ala menantang mereka, katakan di sini, kalau kalian memang mengatakan diri kalian berhak untuk surga itu, datangkan buktinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan kepada kita semuanya siapa orang yang menjadi yang masuk surga itu. Ayat ke-12. Allah Ta'ala katakan bala, bukan demikian. Man aslama wajhahu lillah. Ini dia. Siapa yang menyerahkan dirinya untuk Allah. Islam, aslama yuslimu. Islam itu adalah berserah diri. Al-Islam huwal istislamu lillah. Saya katakan Al-Islam itu apa, ikhwafillah? Al-istislamu lillahi bitauhid. Kalau kita seorang muslim ini, maka dia berserah diri kepada Allah dengan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah. Kalau dia mengatakan dirinya muslim, pertama dia berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Yang kedua, tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Kalau diri kita mengatakan muslim, maka serahkan semua ibadah kita untuk Allah. Buktikan kalau kita ini adalah orang yang tunduk dan patuh kepadanya. Jalankan salat, laksanakan puasa, tunaikan zakat, pergi berhaji bagi yang mampu, sudah tunaikan. Makanya di sini Allah sendiri yang memberikan rumusan. Siapa orang yang akan masuk surga itu? Yang pertama, man aslama wajhahu lillah, menyerahkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Man aslama wajhahu ay akhlasa lillahi a'malah. Sesadi menafsirkan ayat ini, orang yang mengikhlaskan amalnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Orang boleh banyak beramal, tapi bisa jadi amalnya itu dikotori oleh penyakit hati, seperti riya, seperti ujub, seperti sombong. Itu adalah penyakit-penyakit yang akan bisa mencemari amal saleh kita. Jelas. Maka pastikan bahwa apa yang kita kerjakan itu lillahi tabaraka wa ta'ala, mutawajjihan ilaihi biqalbih. Ya, kemudian aslam. Kemudian Allah katakan aslama wajhahu lillah. Tidak cukup itu, wa huwa muhsinun fi ibadati rabbih. Berbuat ihsan. Ihsan itu bukan sekedar berbuat baik, tapi seluruh hal yang dicintai Allah Azza wa Jalla dilakukan. Ihsan kepada dirinya, ihsan kepada orang lain, ihsan kepada Allah. Apa makna ihsan kepada Allah? Dia beribadah kepadanya, menjalankan perintahnya. Itu dia. Kita hadir di sini dalam rangka ihsan. Iya, dalam rangka menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Kita belajar, menuntut ilmu, kita duduk memahami ayat Allah Subhanahu wa taala, itu ihsan. Wa huwa muhsinun fi ibadati rabbih. Ihsan bukan hanya dalam melaksanakan ibadah, tapi dalam pelaksanaan ibadah itu juga harus ihsan. Apa nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz? Ketika Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Muadz, la tada'anna fi duburi kulli salatin. Jangan engkau tinggalkan di akhir salat engkau, wahai Muadz, membaca 3 kebaikan, 3 doa. Yang pertama apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Coba terkumpul di situ 3 kebaikan. Zikir itu amal apa? Amal zikir, amal lisan. Syukur, amal hati. Bayangkan, wa husni ibadatika, itu amal badan. Pertama,
Kata Nabi SAW, minta kepada Allah, Allahumma inni ala dzikrika, bantu aku ya Allah dalam mengingatmu, dalam berzikir kepadamu. Wa ala syukrika, bantu juga aku untuk bisa bersyukur atas nikmatmu. Amal lisan, amal hati. Wa ala husni ibadatika, dan bantu juga aku agar bisa beribadah dengan baik kepadamu. Ihsan tidak hanya kita berbuat baik, tetapi ihsan juga harus mencakup tata cara pelaksanaannya. Karena itu yang diminta, yang diajarkan Nabi SAW. Dan itulah salah satu tujuan kita diciptakan Allah di dunia ini, agar kita beribadah kepada Allah, agar Allah pisahkan nanti siapa yang terbaik amal dan siapa yang tidak terbaik amal. Jelas? Jadi wahwa muhsin di sini fi ibadati rabbih, dia berbuat baik, beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Jadi itu orang yang masuk surga. Makanya di sini terkumpullah al-ikhlasu wal mutaba'ah. Al-ikhlas adalah man aslama wajhahu lillah, itu sudah keikhlasan. Wa huwa muhsin, muhsin di dalam ibadah kepada Allah artinya dia melakukan ibadah itu dengan cara yang benar. Bukan sembarang sholat, bukan sembarang ibadah, tapi dia sholat sesuai dengan tuntunan, puasa sesuai dengan tuntunan. Seluruh ibadahnya itu harus diukur dengan tuntunan Nabi SAW. Itu baru ihsan. Baru ihsan. Kita untuk urusan dunia, kita mau yang terbaik, ya enggak? Kita pengen yang terbaik. Profesional kalau bahasa orang hari ini, kalau kerja itu cari karyawan yang profesional, yang sesuai kerjanya SOP kita. Itu bermaksud ihsan. Apalagi dalam urusan ibadah kepada Allah, jangan sampai kita tidak profesional. Harus cerdas di dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi'an abadahu bisyar'i fa ulaika hum ahlul jannati wahdahum. Mereka inilah, kata Sa'di, yang dimaksudkan ahlul jannah. Jelas? Bukan klaim berlabel agama. Kalau klaim berlabel agama tanpa dalil tidak ada guna. Atau klaim berlabel suku, keturunan, bangsa juga enggak ada gunanya kalau tidak diikutkan oleh amal. Ya kan? Kami para keturunan Nabi misalnya masuk surga, ya mudah-mudahan saja. Tapi klaim itu tidak akan ada guna kalau tidak diikutkan amal, iman dan amal yang benar. Makanya Nabi menekankan dalam sebuah hadisnya, man bata'a bihi amalu lam yusri bihi nasabu. Ini sudah dikatakan Nabi sejak zaman dahulu. Ya kan? Orang yang amalnya sedikit tidak akan bisa didongkrak oleh nasab, walaupun dia garis keturunannya Nabi kita alaihi salatu wassalam, tak akan ada diangkat oleh nasabnya. Yang mengangkat dia apa? Amal. Itu yang akan bisa menolong dia. Maka yang harus menjadi PR kita sekarang, bagaimana kita ya berbekal diri untuk bisa mengangkat derajat kita dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua golongan yang disebutkan Allah Subhanahu, dua sifat yang akan menjadi ahlul jannah. Pertama, orang yang berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla, mengikhlaskan dirinya ya kepada Allah Azza wa Jalla di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, wa muhsin fi ibadati rabbih, dalam beribadah kepada Allah itu ihsan, yaitu dia melakukan ibadahnya dengan benar. Ahibati fillah, apa janji Allah kepada mereka ini? Lihat di ujung ayat itu, falahu ajruhu inda rabbih. Orang kalau sudah ihsan di dalam beribadah, kalau sudah berserah diri kepada Allah, sudah falahu ajruhu inda rabbih, baginya pahala di sisi siapa? Rabbnya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Allah? Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Karena memang pada umumnya orang di hari kiamat itu takut dan bersedih. Takut. Kebanyakan mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla dan bersedih.
Kenapa amal mereka cuma sedikit? Bersedih kenapa dia tidak beriman dulu di dunia? Bersedih. Orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang berserah diri kepada Allah, orang-orang yang ihsan dalam beribadah kepada Allah, dihilangkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya subhanallah habati fillah, semoga kita semua husnul khatimah. Kita menutup usia kita dengan kebaikan. Karena bila mana kita husnul khatimah, kita akan masuk ke alam barzah, dan di situ awal penentuan perjalanan panjang kita. Sering saya ulang dalam kajian kita, untuk kehidupan akhirat kita itu mudah atau tidaknya nanti sudah dimulai di alam barzakh. Tapi untuk menentukan orang selama perjalanan hidupnya baik atau tidak, dilihat di sisi di penghujung hidupnya. Karena Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Orang dalam 50 tahun, 60 tahun hidup, apakah dia husnul khatimah atau tidak, itu dilihat di ujungnya. Karena banyak orang yang memulainya dalam kelam, hidupnya tidak terarah, tapi Allah berikan hidayah kepadanya, lalu dia bertaubat. Nabi mengatakan at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Ibaratnya kata Nabi SAW, orang yang seperti ini, bahwa di awal kehidupannya ada orang yang rajin sekali baik, lahir dalam rahim ibu yang beriman, tumbuh dalam keluarga yang beriman, lingkungannya orang beriman, seakan tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali sehasta. Artinya masuk, meninggal, masuk surga, bayangan kita. Tapi subhanallah, fa'amila bi'amalil ahlin nar. Ada orang di penghujungnya mengerjakan amal ahlun nar, famata fadakhalan nar. Ada orang seperti ini. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, kita baik dari awal, di hujungnya melenceng, na'udzubillah. Karena penghujung ini akan menentukan ya baik atau tidaknya dia. Ada orang yang kelam di bawalnya, tak sholat, tak puasa, tak tahu Islam, tapi Allah berikan hidayah kepadanya, dia bertaubat, memperbaiki dirinya, bertaubat dia, maka seluruh dosanya yang sebelum itu Allah ampunkan semuanya. Lalu dia istiqamah di atas sunnah Nabi SAW, di atas tauhid yang benar, lalu Allah cabut nyawanya. Masya Allah. Maka yang kelompok kedua ini seperti tidak ada lagi jarak antara dia dengan neraka kecuali sehasta, meninggal masuk neraka. Tapi Allah berikan hidayah dan dia istiqamah, meninggal di atas hidayah, maka dia masuk. Kita pengen awalnya baik, ujungnya baik. Itu kita inginkan. Kenapa demikian? Karena awal ini akan menentukan permulaan perjalanan kita menuju akhirat yang panjang. Kata para ulama, fa in kana khairan, bila mana di alam barzakh itu baik, fama ba'dahu aisar. Perjalanan setelah itu akan lebih mudah. Bayangkan itu. Di alam barzakh itu saja sudah diperlihatkan tempat dia nanti, itu sudah diperlihatkan. Maka oleh karena itu kita minta sama Allah Azza wa Jalla, kita bersungguh-sungguh kita. Jangan sampai ya ketika kita di alam barzakh ya kita tidak mendapatkan kegembiraan itu. Silakan baca hadis Al-Bara' bin Azib yang menjelaskan bagaimana perjalanan seorang mukmin di alam barzakh itu. Ahibati fillah. Maka pada umumnya mereka di dunia, di akhirat semuanya takut dan semuanya bersedih. Fa hasala lahumul marghub wa najau minal marhub. Orang beriman mendapatkan apa yang mereka inginkan, selamat dari apa yang mereka takutkan. Wa yufham minha anna man laisa kadzalik. Nah, orang yang tidak seperti mereka ini, yang tidak berserah diri kepada Allah, yang tidak beribadah dengan ihsan kepada Allah, berarti kebalikan dari apa yang akan didapatkan oleh orang-orang beriman. Wa yufham minha, dipahami dari ayat ini, ayat 12 ini, anna man laisa kadzalik. Artinya yang tidak beriman, yang tidak berserah diri kepada Allah, yang tidak berbuat ihsan kepada Allah, fahuwa min ahlin nari al-halikin. Kata Syekh Sa'di, maka dia termasuk orang penduduk neraka yang binasa. Fala najata illa li ahli ikhlas.
lil ma'bud. Tidak akan selamat kecuali orang-orang yang mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala wal mutaba'ah lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita tadabburi ayat Al-Qur'anul Karim itu, kita akan temukan ya dua syarat diterima amal itu. Al-ikhlasu lillahi wal mutaba'ah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini. Faman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Ihsan di dalam ibadah bukan hanya sekedar melaksanakan, tetapi cara melaksanakan juga harus sesuai dengan tuntunan agama kita. Jelas sampai di sini? Ayat 11 itu bicara tentang apa? Klaim agama tanpa dasar. Klaim mereka penghuni surga tapi tidak punya dalil. Di ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kunci untuk masuk surga itu dua saja. Ikhlaskan amal lillahi azza wa jalla. Yang kedua al-mutaba'ah. Benarkan cara ibadah kita kepada Allah. Itulah ihsan itu. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjut ayat yang ke-113. Nah, wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'in wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'. Lagi-lagi mereka saling menyalahkan antara Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi mengatakan orang Nasrani tidak ada apa-apanya, tidak ada pegangannya, tidak ada agama, ibaratnya mereka menyalahkan. Begitu juga orang Nasrani mengatakan orang Yahudi tidak ada apa-apanya, tidak punya pegangan, tidak punya ya kebenaran. Wahum yatlunal kitab, mereka sama-sama membaca al-kitab. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna mithla qaulihim. Begitu juga ungkapan orang yang tidak berilmu seperti perkataan orang Yahudi dan Nasrani. Makanya orang subhanallah, bila mana dia tidak memiliki panduan yang benar, dia akan saling menyalahkan. Oleh karena itu, di sini Syekh Sa'di mengatakan wa zalika annahu balagha bil kitabil hawa wal hasad ila anna ba'dahum dhallala ba'dha. Di sini Syekh Sa'di menyebutkan apa yang membuat mereka ini saling menyalahkan. Tidak lain dan tidak bukan disebabkan dua penyakit ini. Yang pertama adalah hawa, mengikuti hawa. Yang kedua adalah karena hasad yang membara di hati mereka masing-masing. Ya, inilah hawa dan hasad, dan dua penyakit ini yang akan menghancurkan kita semuanya. Ya, ahibati fillah. Penyakit ini akan membuat kita binasa. Penyakit ini membuat kita ya menjadi orang yang tidak akan tahu mana yang hak, mana yang benar. Nah, wa kafara ba'dahum ba'dha, karena sebab hawa nafsu dan sebab hasad tadilah mereka saling menyesatkan. Yang kedua, mereka saling kafir mengkafirkan. Kama fa'al umayyuna min musyrikil Arab wa ghairuhum, seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Arab dan yang lainnya. Naam. Lalu setelah itu apa? Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fi yakhtalifun. Ujungnya nanti Allah yang akan memberikan putusan. Hari ini boleh mereka mengklaim mereka yang paling ya, kemudian yang Yahud mereka yang mengatakan paling benar, Yahudi, Nasrani juga mereka mengatakan paling benar. Tapi nanti masing-masing di hari kiamat kelak adalah orang yang Allah yang akan memberikan putusan pada mereka terhadap apa yang mereka perselisihkan. Fa kullu firqatin tudallilul firqatal ukhra. Setiap kelompok menyesatkan kelompok yang lain. Wa yahkumullahu fil akhirati bainal mukhtalifin bihukmihi al-'adl alladhi akhbara bi'ibadihi fa innahu la fawza wa la najata illa liman saddaqa jami'al anbiya wal mursalin. Sungguh kata Syekh Sa'di, tidak akan ada keberuntungan, keselamatan kecuali orang yang membenarkan seluruh para nabi dan rasul. Wamtathala awamira rabbih wajtanaba nawahi wa man adahum fahuwa halikun. Yang mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhkan larangan-larangannya, maka selain dari mereka itu orang-orang yang halikun, orang-orang yang binasa dan sesat. Ayat yang ke-13 ini
menunjukkan tentang apa yang mereka perselisihkan itu, maka Allah yang akan memberikan nanti keputusan di hari kiamat kelak. Baik, kita lanjutkan 114. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal yang berbeda. Allah menjelaskan di antara bentuk kezaliman ya adalah waman azlamu mimman mana'a masajidallah ayuzkara fiha ismuhu wasa'a fi kharabiha, yaitu siapakah orang yang paling zalim? Adakah? Tidak ada lagi. Dari siapa? Orang-orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah itu untuk disebut nama-namanya. Ini jelas di sini ya, orang-orang yang membubarkan pengajian, orang membubarkan tabligh akbar, orang-orang yang melarang orang sholat di situ, orang yang melarang orang untuk membuat kajian di situ. Ini tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam rumah Allah itu disebutkan namanya, diangkat asma Allah Azza wa Jalla. Tidak ada orang yang paling zalim daripada itu. Ya seharusnya apa? Rumah Allah kita muliakan, karena masjid ini milik Allah Azza wa Jalla. Ini harus kita pahami. Maka Allah katakan siapakah orang yang paling zalim? Tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang melarang di masjid-masjid Allah ya diangkat disebut namanya wasa'a fi kharabiha, dan tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang ingin menghancurkannya. Ya, bayangkan ya, orang yang menghancurkan masjid, atau orang-orang yang menghancurkan, atau orang yang melarang orang untuk beribadah di dalamnya, pengajian kah, ta'lim kah, ya salat, dan apapun namanya. Rumah Allah Subhanahu wa taala itu jelas innama wa annal masajida lillah. Masjid-masjid itu milik siapa? Milik Allah. Ya. Milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Sa'di mengatakan la ahad azlam aw wa asyaddu jurman. Tidak ada orang yang paling zalim atau orang yang paling buruk dari siapa? Mimman mana masajid Allah an zikrillah fi, daripada orang-orang yang melarang masjid-masjid di dalamnya untuk digunakan atau diangkat nama-nama Allah Subhanahu wa taala, wa iqamatis shalah wa ghairiha min anwa'it ta'at. Kalau ada orang yang melarang orang salat di masjid, atau orang belajar, atau orang kajian tabligh akbar, apapun namanya, maka ini tentu masuk dalam bab ini. Orang yang paling zalim atau orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasa'a istahda wa badala wus'ahu fi ikhrabiha fi kharabiha, dan dia berusaha bersungguh-sungguh memikirkan ya untuk menghancurkan. Ini di Syekh Sa'di mengatakan baik secara maknawi atau secara hissi. Ya, apa maknanya secara hissi? Hadmiha, dihancurkannya. Ini masjid ini tak boleh dibangun karena Wahabi. Nah, ini tak boleh. Karena kalau itu saja alasannya, Masjid Imam Ahmad bin Hanbal kan sering tak bisa dikerjakan kajian di situ. Apalagi nggak bisa orang sholat lagi di situ, karena mereka mengatakan ini masjid, nah, meresahkan dan seterusnya. Nauzubillah, yang sampai masuk pada makna ayat ini. Ai makna hissi hadmiha wa takhribiha wa takdziriha, dihancurkan atau dikeluarkan orang dari dalamnya, atau dihancurkan dan dibinasakan. Wal kharabul ma'nawi man'udz dzakirin li ismillah fiha, tidak boleh kalian berzikir di dalamnya, ya tidak boleh kalian melakukan ketaatan di dalamnya. Wa hadza 'amun, kata Syekh am, ini umum, mencakup likulli man tasafa bihadzis sifat. Jelas, siapapun yang memiliki sifat seperti ini, melarang orang sholat di masjid, melarang orang ta'lim, melarang orang tabligh akbar, melarang orang berzikir dalam makna ya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka ini masuk dalam ya ayat yang mulia ini, kata Sa'di rahimahullah taala. Kita dengarkan azan sejenak, insyaallah kita lanjutkan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Baik, kita lanjutkan. Di antara yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala bahwa merusak ini ada dua makna, al-hissi secara nyata wal ma'nawi secara ma'nawi. Apa makna secara hissi? Yang menghancurkannya, merobohkan masjidnya, merusak masjid gitu ya, dan mengotorinya. Adapun merusak secara maknawi, melarang orang beribadah di dalamnya.
Melarang orang beribadah di dalam masjid adalah sebuah kezaliman. Sebuah kezaliman. Maka di siapapun orang, kata Syawwa, hadza 'amun likulli man ittasafa bihadhihi sifah. Ini umum. Siapapun orang yang memiliki sifat ini, baik merusak masjidnya, merobohkannya, mengotorinya, atau melarang orang untuk beribadah di dalamnya, maka termasuklah orang yang paling zalim. Di sini Syekh Sa'di menyebutkan beberapa contoh-contoh. Siapa di antaranya? Masuk dalam pembahasan ini, kata Syekh Sa'di, ashabul fil. Ini yang Allah kisahkan dalam surat Al-Fil, ya, di mana mereka datang dari mana? Dari Yaman, ya, Raja Abraha. Apa yang membuat dia ini membawa pasukan ke kota Mekah? Karena hasad. Yang disebutkan tadi, kata Syekh Sa'di, apa yang terjadi antara orang Yahudi dan Nasrani? Mereka mengatakan ini, Yahudi mengatakan Nasrani nggak ada apa-apanya. Kemudian yang Nasrani juga mengatakan Yahudi nggak ada apa-apanya. Itu semua adalah karena hasad dan hawa. Begitu juga apa yang terjadi pada Abraha, dan mereka melihat, dan dia melihat sebagai Mekah yang luar biasa, didatangi oleh seluruh penjuru, berdagang di sana, kemudian orang beribadah juga di sana. Dia ingin memindahkan keramaian itu, ya, memindahkan pusat peribadahan itu ke kota Yaman, keinginannya. Maka dibawalah pasukan-pasukan, ya, bergajah oleh beliau, dan ini termasuk orang yang paling zalim. Kenapa? Ingin menghancurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk di sini salah satu contohnya, kata Syekh Sa'di, adalah ashabul fil, ya, yang ingin merusak, menghancurkan, dan bahkan membinasakan, menghancurkan Ka'bah itu sendiri. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga dan memelihara Ka'bah, sehingga mereka, kita lihat apa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Fil, ya. Lalu siapa lagi? Wa Quraisy hina saddu Rasulullah SAW anna amal Hudaybiyah. Juga orang-orang Quraisy, ya, yang mereka melakukan kepada Rasulullah SAW, kepada Nabi SAW adalah pada tahun Hudaybiyah. Begitu juga orang-orang Nasrani, mereka, ya, merusak Baitul Maqdis, ya, dan yang lainnya, kelompok-kelompok lainnya, min anwa'il zalamatis sa'ina fi kharabiha, dan perbuatan-perbuatan zalim, perbuatan-perbuatan buruk lainnya yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua itu, siapapun, ya, mulai dari zaman dahulu sampai mungkin zaman hari ini, yang ingin merusak rumah Allah Subhanahu wa ta'ala secara fisiknya, atau mengotorinya, atau, ya, melarang orang-orang untuk sholat di dalamnya, beribadah di dalamnya, atau melakukan pengajian di dalamnya, ini adalah bagian dari perbuatan yang paling zalim, ya kan? Seharusnya kita sama-sama membangun rumah Allah, kita selesaikan dengan gotong royong, kita ramaikan dalamnya dalam ibadah. Nah, ini harus kita lakukan, bukan melarang orang untuk berzikir. Ya, sekarang aneh kan? Ya, masjid dilarang orang untuk datang, tapi ketika giliran akhir tahun, gereja dia yang menjaganya. Nah, oleh karenanya ini tentu kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fajazahumullah bi anna mana'ahum dukhulaha syar'an wa qadra. Ya, maka Allah melarang mereka untuk masuk kecuali illa khaifina lahum fid dunya, ya, kecuali orang-orang yang menghinakan dirinya, yang takut. Falamma akhafu ibadallah akhafahumullah.
tatkala mereka menakutkan hamba-hamba Allah, maka Allah pun menakutkan mereka. Abidillah. Illa khaifina lahu fid dunya, illa khaifina lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim. Inilah balasan yang Allah berikan kepada mereka. Di dunia ini mereka hina, kemudian di akhirat mereka mendapatkan azab. Orang-orang yang tidak bertobat dari perbuatan zalim ini, mereka di dunia ini dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Adakah orang yang akan mulia bila mana Allah menghinakan? Tidak akan ada. Adakah orang yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala yang di akhirat dengan azab yang pedih? Adakah orang itu adakah orang itu mendapatkan kemuliaan? Tidak ada. Tidak akan ada kemuliaan bila Allah hinakan. Tidak akan ada keselamatan bila mana Allah binasakan. Tidak ada. Sekarang apa yang kita cari? Alhamdulillah, selamat dunia dan akhirat. Maka bila mana kita ingin selamat dunia akhirat, maka pertama dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang selalu memakmurkan rumah Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala katakan innama ya'muru masajidallah. Siapa? Man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah. Inilah orang-orang yang memakmurkan rumah Allah itu. Orang yang beriman kepada Allah dan orang yang beriman kepada yaumil akhir. Mereka mendirikan salat, membayar zakat. Wala yakhafuna lawmata la'im. Mereka tidak takut dengan, tidak khawatir dengan apapun, celaan apapun, tidak. Makanya orang yang memakmurkan masjid itu, inilah ciri-cirinya, yang beriman. Makanya orang yang ke masjid itu tanda orang beriman. Orang yang memakmurkan rumah Allah itu tanda orang beriman kepada Allah dan kepada yaumil akhir. Kalau ingin kita disebut beriman kepada Allah, dimana kita mendirikan hadir di masjid, duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala, kita laksanakan salat berjamaah di rumah Allah Azza wa Jalla. Nah, alhamdulillah, ini yang menjadi PR kita, bahwa ketika mereka tidak datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala dan tidak akrab dengan Allah Azza wa Jalla, maka atau bahkan mungkin melarang orang untuk beribadah kepada Allah atau melarang orang berzikir di dalamnya, ini adalah perbuatan yang zalim. Ahmadillah. Karena itu ikhwafillah, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berikan kecintaan kita, hati kita untuk bisa datang ke rumah Allah ini. Allah berikan kepada kita semangat, kenyamanan, ketenangan untuk selalu datang ke rumah Allah Azza wa Jalla. Naam. Kemudian di sini lahum khizyun fid dunya ay fadhihatun kama taqaddam wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim wa idza kana la adlama mimman mana'a masajidallah ayudhkara fiha ismuhu fala a'zam imanan mimman sa'a fi imaratil masajid bil imaratil hissiyah wal ma'nawiyyah. Kata Syekh Sa'di, kalau tadi orang yang paling zalim adalah orang yang melarang, pertama orang yang paling zalim itu adalah orang yang merusak masjid, baik itu melarang orang datang sholat, pengajian, menuntut ilmu, atau memang merusak secara fisik. Kalaulah itu adalah perbuatan paling zalim, maka orang yang membangun masjid, orang yang menjaga kesucian masjid, orang yang menghidupkannya dengan ibadah, orang yang mengisinya dengan kajian keilmuan, orang yang menjadikannya pusat kehidupannya, maka dialah orang yang paling mulia. Jelas? Kalau tadi orang yang paling zalim itu orang yang melarang orang untuk beribadah di masjid, atau orang yang merusak dan mengotori kesucian masjid, itu orang paling zalim. Maka kebalikannya, kata Syekh Sa'di, orang yang membangun masjid, orang yang menghidupkannya dengan ibadah, orang yang memakmurkannya dengan ketaatan, maka dialah orang yang paling mulia. Kemudian bal qad amara Allah Ta'ala bi raf'i buyutahu wa ta'ziman wa takriman fi buyutillahi azina Allah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Surat An-Nur Allah menjelaskan justru di masjid itulah nama Allah itu
diagungkan, disebut, ditinggikan, ya. Itulah manfaatnya. Masjid itu dibuat agar ya dihidupkan di dalamnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal masjid ahkam katsira. Masjid itu memiliki hukum-hukum yarji hasilwa ila madmuni hadhihi ayatil karimah. Alhamdulillah, dari sini kita tahu bahwa orang yang akrab dengan masjid orang beriman. Orang yang jauh dari masjid orang yang tidak beriman. Orang yang memakmurkan masjid orang beriman. Orang yang merusak masjid atau menjauhkan kebaikan dari masjid, maka itulah orang yang paling zalim. Maka itu kita berharap dari 5 ayat lebih kurang kita baca ini ya, atau maka dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwa klaim tanpa dasar itu tidak berlaku. Yang kedua, bila mana kita ingin masuk surga, maka pertama ikhlaskan ibadahnya untuk Allah. Yang kedua, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, bahwa perselisihan ya, antara Yahudi dan Nasrani itu tidak lain tidak bukan kecuali disebabkan oleh hasad dan hawa nafsu. Dan Allah adalah hakim terakhir yang akan berikan putusan nanti terhadap klaim-klaim tadi di hari kiamat kelak. Orang yang paling zalim, orang yang melarang orang beribadah di rumah Allah. Orang yang paling zalim, orang yang merusak dan mengotori serta ya menghancurkan masjid. Sebaliknya, orang yang paling mulia orang yang membangun masjid dan orang yang menghidupkannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan kita. Qul hatu burhanakum, katakan datangkanlah burhan kalian, bukti kalian atas klaim bahwa tidak masuk surga itu kecuali Yahudi. Dan kalau kalian mengatakan benar, kalau kalian mengatakan itu, maka mana buktinya? Ya kan? Orang mengaku bisa saja, tapi perlu pembuktian agar itu tidak menjadi angan. Nah, kalau orang mengatakan saja tanpa ada bukti, itu hanya angan-angan. Demikian. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV Sunnah, belajar agama baru alim.